kembali dalam podcast Sambaran Butir. Kali ini episode yang menarik karena menghadirkan kakak untuk boleh bercerita, dan semoga teman-teman ataupun kakak yang menyimak boleh terus terberkati dengan sharing dari kakak ini ya. Dan kali ini ada Kak Ines dan juga Kak Yabu. Halo. Welcome back. Selamat datang lagi. Bersama kami. Udah lama Kak ya, nggak podcast bareng lagi. Iya, sudah lama sih Kak. Sudah bertahun-tahun ya. Enggak juga bertahun-tahun juga sih. 2024. Iya, kayaknya 2024 ya. 2025 deh aku. Iya, pernah juga Pas 2025 ya. KNM. Oh ya, KNM. Nah, di sini kita akan ngobrol karena kemarin juga kakak sedang mengikuti acara yang luar biasa ya. Iya. Sungguh sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Acaranya yaitu camp pengutusan, benar ya? Iya benar, camp pengutusan. Tapi camp pengutusan ini diadakannya oleh panitia Salatiga atau bukan ya? Di Semarang, panitia PMK Semarang. Ya, panitia PMK Semarang ya. Iya betul. Terus kakak ikut sebagai apa di situ, tamu atau pembicara? Sebagai peserta dong. Oke. Jadi siapa tahu udah bisa bawain materi ya. Sun ya. Ditunggu ya teman-teman. Iya, ditunggu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kak, kemarin acaranya tentang apa sih? Tapi kan namanya udah tahu ya, kayak keputusan. Iya. Nah, dari kakak yang ikut, isinya ngapain sih? Atau acaranya tentang apa? Secara spesifik gitu. Oke, jadi untuk acaranya itu camp pengutusan mahasiswa. Nah, camp pengutusan ini itu diadakan oleh dari PMK Semarang. Nah, kami diundang untuk bisa mengikuti camp itu. Nah, karena namanya camp pengutusan berarti ada orang yang akan diutus begitu. Dan karena ini memang fokusnya untuk mahasiswa, berarti fokusnya untuk kegiatan ini untuk mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang kemudian akan lulus, supaya mahasiswa-mahasiswa ini dipersiapkan ketika memasuki dunia kerja nantinya begitu. Jadi sebelum menjadi alumni. Iya, khususnya buat mahasiswa yang mau lulus ya, atau di semester akhir gitu ya. Iya, di semester akhir, benar. 23, 22. Angkatan 23, 22 gitu ya. Benar. Nah, berarti kakak sekarang angkatannya berapa kalau boleh diperjelas? Oke, kalau saya sendiri angkatan 2022. 2022. Ya, kalau Kak Ines? Saya angkatan 2023. 2023. Berarti udah pas ya? Iya, udah pas, sudah memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria standar. Iya, benar. Iya. Berarti sekarang sudah di semester akhir? Iya, kalau aku udah di semester akhir. Kalau Kak Ines juga? Belum. Baru di semester 6. Menjelang akhir ya berarti ya? Iya. Oke, menarik ya. Berarti dipersiapkan untuk nantinya masuk di dunia alumni gitu ya? Iya, di dunia kerja. Dunia kerja. Oke. Benar. Tapi kalau mengikuti camp, biasanya kan ada temanya ya? Atau nggak ada temanya ikut camp ini? Pasti ada dong. Ada ya? Kalau boleh tahu temanya apa sih? Oke, temanya itu menarik sekali. Living faithfully in a changing world. Jadi kayak maksudnya kita tinggal di dalam Dia untuk mengubah dunia. Jadi ketika di camp pengutusan ini kita benar-benar dibantu untuk melihat, untuk menentukan visi misi nanti dengan sejalan dengan firman Tuhan, dengan tinggalnya di dalam Tuhan. Kalau boleh diulang tadi apa namanya Kak? Bahasa Inggris kita kayaknya kurang bagus. Oke, aku ulang ya. Iya. Living faithfully in a changing world. Living faithfully in a changing world. Yes. Berarti kalau di Indonesia kan tuh apa artinya Kak? tinggal di dalam Dia untuk mengubah dunia. Tinggal di dalam Dia
untuk mengubah dunia. Tidak, setia dalam dia untuk di dalam dia yang sudah berubah, maksudnya changing world. Gimana? Diskusi dulu Kak. Oh iya ya Kak. Dalam dunia yang sudah berubah, Oh iya, maksudnya ini kayak changing. dengan standar-standar dunia begitu, bukan kita yang mengubah dunia. Oh, berarti ini gimana changing. Pak? Maksudnya gimana? Tinggal di- Kita tinggal di dalam Kasihnya. dunia. Kayak kesetiaan. Ah, Nya di dalam dunia yang berubah. Iya, Maksudnya betul, dunia betul. yang berubah ini karena kan sekarang di dalam dunia kerja standar-standar duniawi itu sudah sangat-sangat dekat sekali dengan kita begitu. Bahkan bisa jadi kita juga menjadi pelaku itu begitu. Misalnya kadang kalau kita kerja dengan harus ya berapa 24/7 itu adalah yang terbaik gitu. Tapi apakah itu yang terbaik menurut Tuhan atau tidak begitu? Itu berarti- sih dibukakan perspektif-perspektif itu. Berarti kita yang bisa melihat gitu ya dengan budaya-budaya yang ada di dunia kerja gitu ya. Karena kan dunia kerja tadi dikatakan berubah-ubah gitu ya. Iya benar. Dan setiap perubahan yang ada di dunia kerja itu ya, ternyata sebenarnya melekat juga dan dekat gitu ya, dekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya benar. Dan bahkan kayak kan kita sangat-sangat dekat sekali dengan media sosial begitu. Nah ini juga punya pengaruh yang sangat besar begitu. Ketika kita spend waktu yang berlebihan, kadang kan itu muncul tren-tren yang terbaru. Misalnya, apakah harus naik jabatan dengan popularitas atau mungkin kecantikan itu adalah standar yang utama begitu. Apakah itu benar menurut firman Tuhan atau tidak begitu. Jadi akhirnya secara tidak langsung dengan standar-standar itu kita didorong untuk mengikuti standar-standar duniawi supaya bisa menyesuaikan di dunia kerja begitu. Tapi kembali lagi, apakah kita sebagai anak Tuhan harus mengikuti standar dunia untuk menyesuaikan atau tidak begitu? Berarti menurut kakak kita harus mengikuti standar dunianya, maksudnya kita yang menyesuaikan, atau sebenarnya budayanya itu kita tidak normalkan. Tidak dinormalkan karena kayak di camp pengutusan juga kita diteguhkan untuk belajar tentang kasih Tuhan ya, bagaimana melihat dunia pekerjaan dengan ya menjalankan nilai-nilai Kristiani. Jadi ketika kita belajar tentang isi-misinya kita jadi tahu, oh ini tidak seturut dengan kehendaknya Tuhan gitu. Jadi tidak menormalkan budaya Iya, di dunia kerja gitu. Iya betul. Kayak bukan kita yang menyelesaikan perubahan dunia, tapi kayak dengan kita belajar firman Tuhan, kita belajar juga untuk melihat dunia, tidak menormalisasikan hal tersebut. Jadi kalau misalnya dunia membawa tren baru, ya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus membawa tren yang baru juga. Iya, Kita harus betul, mampu untuk hidup berbeda begitu. Berarti sebagai garam dan terang gitu ya, kita bisa Iya betul. menjadi penawar lah ya. Iya betul. Penawar di tengah Betul. budaya di dunia kerja yang ya kita bisa lihat tren-tren yang tidak begitu baik juga gitu ya. Iya betul. Oke, oh menarik ya. Baru dari tema ya. Iya baru dari tema nih. Kemarin berarti kegiatannya apa aja tuh Kak di dalam keputusan? Jadi untuk yang pertama itu kita ada eksposisi, terus habis itu ada Pembagian kapsel. iya ada kapsel-kapsel juga. Terus kemudian ada PA. Ya kurang lebih itu. Oh, ada talk show juga. Talk show. Iya, ada Iya. talk show. Narasumbernya dari mana tuh Kak? Narasumbernya dari mereka sendiri nggak sih, dari Iya, jadi dari kakak-kakak alumni yang kemudian sudah bekerja. ya yang Oh kakak alumni yang sudah jadi bekerja. Iya. mereka berbagi pandangan dunia pekerjaan. Benar. Nah, Gitu, sih. kalau masih ingat pekerjaannya waktu itu apa ya Kak kakak alumni? Kemarin itu ada Kak Binsar, dia itu apa ya, professional trainer. Iya, Iya. dia professional trainer. Kemudian the head of Siloam Training Center di Siloam Hospitals Group. Wow. Di apa namanya rumah sakit Siloam ya? Ya, Di rumah sakit Siloam. Sebagai apa tadi Kak? Personal trainer ya? Iya, dia Iya, personal personal trainer. Terus kemudian head of Siloam Training Center.
Jadi kayaknya dia yang akan training untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit Siloam itu begitu. Oh, jadi kayak ini ya, kepala HR-nya gitu ya? Iya, kayaknya kayak begitu. Pelatihannya gitu ya. betul. Iya. Wow, menarik. Dan posisinya posisi yang cukup tinggi ya. Iya. Iya, tinggi sih. Kalau dibayangkan head officer-nya ya. Iya. Iya. Terus Human Capital Business Partner. Wow. Di Siloam ya. juga. Iya, di Siloam juga. Menarik ya, kakak alumni-nya. Iya. Terus ada juga satu kakak namanya Kak Ivan Setiawan. Dia sekarang bekerja di PT Semis sebagai sistem analis. Oh, sistem PT analis. Semis. Wow. Jadi kayak komputer ya kalau nggak salah. Iya, benar sekali. Keren-keren ya. Iya. Iya, benar. Tidak hanya di dunia medis, tapi ada juga di perusahaan lain gitu ya. Itu talk show-nya gitu ya. Iya, benar. Nah, tadi juga ada disampaikan mengenai eksposisi, benar ya? Itu eksposisi tentang apa, Kak? Atau dari tokoh siapa? Dari Yusuf. Yusuf. Dari tokoh Yusuf. Wow. Secara singkat apa sih yang kakak dapatkan mengenai eksposisi Yusuf? Singkat aja. Secara singkat, tokoh Yusuf itu dijadikan contoh untuk pas kemarin kan pengutusan, karena ya dia benar-benar dipakai oleh Tuhan begitu. Dengan mulai dia mendapat mimpi, terus dia nggak tahu arahnya kemana, tapi dia dengan imannya dia terus percaya pada Tuhan. Ya lah, itu sih yang bikin impresif juga. Dengan perjalanan imannya dia sama saudara-saudaranya, dibuang sama saudara-saudaranya, bahkan pernah masuk penjara. Jadi kayak kisah-kisahnya itu kayak ya membantu lah ya, Kak. Iya, benar-benar sangat menguatkan kita juga sih. Gitu. Jadi perjalanannya Yusuf itu yang nggak mudah ya. Iya, benar. Terus melihat di dalam setiap proses itu ternyata imannya terus bertumbuh dan dibentuk gitu ya. Iya, betul sekali. Tidak mudah itu menjadi seorang Yusuf. Iya, Benar sekali, tidak mudah itu. Tidak mudah itu. Terus yang akan dibayangkan nanti apakah menjadi alumni gitu ya. Apakah bisa menjadi seperti Yusuf ya? Pertanyaannya berat ya. Semoga dimampukan untuk bisa menjadi seperti Yusuf. Menjadi Yusuf masa kini gitu ya. Iya, benar. Soalnya menarik sekali sih kalau dari aku secara pribadi terkait dengan pribadinya Yusuf yang ketika Tuhan membukakan dia mengenai visinya itu kan di umur 17 tahun. Tetapi ketika Tuhan membukakan dia mengenai visinya, itu bukan langsung Tuhan langsung jadikan itu kayak oh ya pas Yusuf bermimpi akan menjadi akan menjadi raja, itu pun bukan kayak besoknya langsung jadi raja, tidak. Tapi justru pembentukan karakternya dia itu yang berjalan cukup panjang gitu. Nah, di bagian eksposisi ini kami banyak dibahas mengenai bagaimana pembentukan karakternya Yusuf untuk kemudian dia siap ketika menjadi raja begitu. Mulai dari bagaimana Yusuf tetap setia ketika dia mengerjakan hal-hal kecil yang dipercayakan kepadanya begitu. Ketika dia di rumah Potifar, dia seperti naik level lah begitu. Yang awalnya dia jadi budak, kemudian ini dia dipercayakan untuk mengurus rumahnya Potifar, bahkan sampai mengurus seluruh harta kekayaannya Potifar begitu. Itu kan menunjukkan bahwa Yusuf tidak pikir hal-hal yang terlalu besar untuk sampai ke visinya dia begitu, tapi dia fokus untuk mengerjakan hal-hal yang dikerjakan sekarang dengan setia begitu. Jadi akhirnya dia menjadi orang yang yang dapat dipercaya begitu. Terus mungkin kemudian juga yang menarik juga adalah si Yusuf ini, dia ketika ada di dalam situasi-situasi yang sulit, terkadang kita sering menyalahkan keadaan, sering menyalahkan orang lain, sering menyalahkan semuanya lah begitu. Tapi Yusuf ini dia tetap setia mengerjakan bagian-bagiannya dengan baik gitu. Jadi dia
tidak sibuk untuk meratapi nasib yang akhirnya justru itu bisa menghambat visinya dia ke depannya begitu. Jadi benar-benar fokus pada hal-hal yang memang perlu untuk dikerjakan gitu, bukan lihat lagi ke belakang dan meratapi nasib begitu. Nah, kalau menurut Kak Sabda itu kadang ketika kita meratapi nasib, meratapi hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, justru itu yang menghambat kita untuk bisa efektif di dalam mengerjakan visi yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupannya kita gitu. Berarti ada dua hal utama ya mengenai pembentukan karakter dan tidak meratapi nasib atau keadaan. Iya, gitu ya. betul sekali. Nah, kalau di talk show tadi itu kan kakak-kakak alumni ya. Nah, dari yang kakak-kakak simak, dari kakak yang menyampaikan di talk show itu, ada nggak sih karakter yang dibagikan gitu? Kalau sejak dari mahasiswa atau dari sejak dilayani gitu ya, kakak alumni ini, dia membagikan itulah karakter yang dibentuk sampai akhirnya di dunia kerja sangat berdampak perubahan karakter ini. Ada menemukan gak Kak di talk show itu dari cerita kakak alumni? Dari Kak ini sih menurutku yang menarik, Kak Ivan Setiawan. Dia cerita bagaimana bekerja di PT tersebut bersaing dengan, kan pusatnya di Singapura ya. Jadi benar-benar ya kalau kamu nggak memberikan yang terbaik, nggak berusaha, ya kamu akan siap-siap dikeluarkan begitu. Jadi dia mengajarkan bahwa bagaimana untuk tetap setia mengerjakan bagian yang sudah dikasih, kayak Yusuf tadi begitu, tanpa memikirkan bagaimana aku bisa naik jabatan, bagaimana supaya ya aku dilihat atau aku harus, maksudnya kayak istilahnya kayak dalam dunia pekerjaan dia bilang juga bagaimana ketika kita dikasih kepercayaan untuk mengerjakan satu hal begitu, mencoba untuk setia. Yang awalnya juga kan dia survive Kak, jadi dia nggak tahu cara coding apa gimana, terus bahasa Inggris punya kacau. Tapi karena kayak dia punya punya kemauan, kerinduan juga. Daya juang juga ya. Dia berjuang juga kayak aku nggak boleh ngambil kesempatan ini mumpung ada gitu. Jadi kayak yang aku lihat sih ketika ada kesempatan, jangan coba takut dulu, tapi ambil kesempatan tersebut begitu. Jadi ya walaupun ya aku takut, kan dia takut nggak bisa bahasa Inggris, takut codingnya nggak bagus, tapi dia bisa lawan ketakutannya begitu. Jadi itu sih kayak ya memang takut akan ada, tapi berdamai dengan ketakutan itu. Kayak lihat ketakutan itu sebagai kekuatan. Memang kondisi takut itu tidak membuat kakak alumni itu akhirnya jadi menyerah gitu ya. Iya, betul. Malahan bikin dia justru lebih bersemangat dan bisa terus mengupayakan gitu ya, belajar lagi gitu ya, terus berusaha lebih baik lagi, dan bahkan kayaknya tadi dari ceritanya tidak memikirkan untuk jadi punya jabatan yang lebih lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi setia pada apa yang bisa dilakukan di pekerjaan depan mata gitu ya. Menarik. Selain itu ada lagi nggak Kak yang membutuhkan karakter dari kakak alumni itu yang dibagikan? Oke, kalau dari aku mungkin ada dua hal yang kemudian pertama disorot itu mengenai selain kita membentuk karakternya kita juga harus meningkatkan kompetensinya kita begitu. Nah, dengan sekarang ini semua orang pada berlomba-lomba begitu, karena kan zaman teknologi dengan semua hal sudah tersedia begitu. Jadi kalau misalnya kamu mau untuk bisa sampai di titik itu, ya kamu juga harus berjuang begitu. Maksudnya secara kompetensi ya, karakter juga bagian hal yang paling penting, tetapi secara kompetensi juga kita perlu untuk terus ditingkatkan begitu, supaya kita bisa menjadi jawaban lah untuk perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut membutuhkan kita juga membutuhkan perusahaan begitu. Jadi sama-sama menguntungkan gitu. Itu terus kemudian ketika kita sudah sampai di dunia kerja, kita lihat dirinya kita sebagai subjek pembelajar begitu. Jadi ya kita harus menggunakan setiap ruang-ruang yang ada itu untuk belajar begitu. Jadi kalau yang dari kakak bilang itu, mereka bilang untuk 3 tahun pertama itu ya serap ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan pikir dulu uang begitu. Tapi memang
penting sekali untuk serap ilmu sebanyak-banyaknya untuk semakin meningkatkan kompetensinya kita begitu. Supaya ketika pun nanti kita sudah secara kompetensi sudah bagus, secara otomatis kita pun akan, maksudnya uang akan mengikuti lah di belakang begitu. Terus ada satu bagian yang menarik yang menurutku ini ya aku baru dibukakan sih bagian ini. Jadi katanya aku lupa sih kakak siapa yang bilang, tapi intinya bahwa karena kan kadang kalau misalnya kita, yang aku lihat ya untuk ketika pun kemarin aku magang di dunia kerja itu seringkali kita kayak membatasi lah begitu. Oh aku kerjanya ini ya sudah, aku nggak akan kerja tugas yang lain gitu. Kak Binsar. Iya, kayaknya iya Kak Binsar. Jadi kayak kita terlalu membatasi dirinya kita pada satu ruang tertentu begitu. Nah, katanya Kak Binsar itu ya kalau bisa, kalau memang kita masih bisa untuk explore yang lain, ya explore saja begitu. Jangan takut, maksudnya jangan membatasi dirinya kita hanya pada satu ruang itu saja begitu. Karena ya tadi itu, kembali kita adalah subjek pembelajar begitu. Jadi pakai seluruh hal yang ada untuk kita belajar dengan baik begitu. Tadi itu supaya akhirnya kompetensinya kita juga supaya semakin ditingkatkan gitu. Ya seperti nilai tambah kita terus di apa ya, yaitu jadi terus naik lagi gitu ya. Iya betul sekali. Value-nya kita ya. Iya value terus betul. bertambah gitu ya. Nah jadi kayaknya itu pengaruh ke ini juga kali saya. Aku sih jadi pikir gitu kalau jangan-jangan gitu ya. Kalau kita akhirnya punya mindset di dalam perkuliahan itu hanya untuk ya udah selesai aja gitu ya. Nah Iya, iya. Pasti akan berpengaruh ke situ. Iya. Jadi kalau akhirnya nanti dunia kerja jadi ya udah kerjain aja sebisanya aja, Iya betul. semampunya aja gitu ya. Iya. Sehingga tidak ada dorongan untuk bisa mengeksplor lebih jauh dan bahkan bisa memberikan yang terbaik lah istilahnya. Iya betul. Betul. Iya itu betul sekali. Nah kalau kan aku kan masuk di Kapsel yang bersama Kak Binsar ya. Nah kira-kira itu di-sharingkan juga kayak kira-kira mereka butuh apa sih dari kita Gen Z begitu. Nah salah satu hal yang mereka butuhkan, nah untuk di posisi yang seorang kepala itu kan Kak, kalau misalnya harus mengecek satu-satunya kan itu kan kayak memusingkan ya, maksudnya secara waktu tidak efektif lah begitu. Maksudnya ketika dia sudah memberikan tugas kepada anak magang tapi dia harus mendikte satu-satu begitu. Nah kemudian nyambung juga dengan bagian yang tadi yang Kak Petir singgung tadi terkait dengan bagaimana ya kita harus bisa untuk ketika kita dikasih tugas kita harus menyiapkan opsi-opsi jawabannya. Misalnya kita harus menyiapkan solusi-solusi yang memang harus kita kerjakan. Kalaupun ada masalah, kita bilang, oh Kak, aku ada kendala di sini, saya menyiapkan opsi-opsi ini begitu. Jadi secara waktu juga kita bisa efektif lah begitu untuk kemudian kita tidak mengganggu waktunya mereka lebih banyak begitu. Karena ya mereka dengan posisi yang seorang kepala ya, jangan sampai mereka justru terlalu memakan banyak waktu untuk mendikte orang yang sebenarnya kita sudah cukup banyak belajar begitu di ketika mahasiswa begitu. Nah itu nyambung juga bagaimana ketika kita diberikan tugas ya itu tadi kita jangan seadanya saja begitu, tapi kita mampu untuk memberikan yang terbaik begitu. Karena ya itu yang dibutuhkan sekarang gitu, perusahaan membutuhkan kita dan kita membutuhkan perusahaan gitu. Jangan sampai ketika kita terlibat di dalam suatu perusahaan ataupun di dunia kerja manapun, justru kita menjadi penghambat di situ begitu. Tapi kita dituntut untuk kita bisa memberikan sesuatu atau segalanya lah begitu. Iya, akhirnya match pada hal itu kan, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Iya. Dan kita punya value itu. Iya benar. Ya, jadi ini mengingatkan juga ya bahwa ketika kita masih kuliah gitu ya, ya memang inilah waktu yang sangat baik untuk kita bisa belajar. Iya, dan benar sekali. Ini kesempatan kita untuk untuk bisa menyerap ilmu gitu ya, untuk benar. bisa mengupayakan tugas-tugas dengan baik gitu ya. Iya, betul. Dan juga bisa ya nanti bisa menikmati hasilnya dalam bentuk nilai ya kalau kita kuliah. Sehingga nanti kalaupun di dunia kerja kita udah dilatih dengan hal gitu ya.
Iya, soalnya pas di kapselnya kawan, kan aku ikut yang di kawan kan Kak. Jadi dia sempat mention itu juga. Mumpung kalian masih muda, masih nggak apa-apa untuk melakukan kesalahan, ya coba aja. Maksudnya terobos aja semuanya gitu. Karena nanti yang dilihat di CV kan, ya di pandangannya kita taruh yang keren-keren kan Kak. Kita taruh yang keren-keren, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi apa yang kamu mau kasih ke perusahaan tersebut begitu? Kayak keunikan apa? Maksudnya sudah biasa orang bisa Microsoft Word, sudah biasa kayak yang bagian begitu sudah biasa. Jadi coba gali potensi yang maksudnya mencoba update untuk masa kini tuh butuh apa begitu. Jadi itu akan mempermudah ya, mumpung maksudnya bisa spend waktu pas masa kuliah begitu untuk nggak apa-apa untuk mencoba hal baru, semua hal gitu. Iya, karena kita juga takut ya kalau ada sesuatu yang kita lakukan akhirnya salah. Jadi betul. Ya karena kita jadinya takut disalahkan gitu ya. Terus jadinya kita bisa dianggap rendah juga karena salah. Mindset itu yang ya coba kita singkirkan ya. Kita masih kuliah sebagai tempat kita bisa mengeksplor dan nantinya bisa berdampak gitu ya. Daya juang kita di dunia kerja. Betul. Wow, menarik ya apa yang dibagikan sepanjang acara camp. Jadi ya harapannya bisa membuka bayangan kita ya. Iya, sangat membuka sih Kak, sangat terbuka. Ya sehingga nanti kalaupun akan menghadapi dunia kerja, ya memang pola-polanya itu seperti ini gitu ya. Iya. Kita akhirnya tidak kaget dan jadinya malah mengerjakan yang biasa-biasa dan tidak begitu berdampak gitu. Iya, betul. Menarik ya. Nah, kakak dari apa yang sudah dibagikan dan tadi kan kelihatan memang itu yang menarik gitu ya bagi pribadi-pribadi gitu ya. Buat kakak sendiri gitu ya, setelah melihat dan mengikuti acara ini, dari pribadi kakak tuh apa sih yang diubahkan? Kayak dulu. Oke, kalau aku sebenarnya banyak hal sih yang dibukakan. Mungkin sedikit cerita ya, ketika mengikuti camp ini juga didorong-dorong sih sama Kak Indah dan sama Mbak Amat begitu. Karena aku mikir kayak, kan sudah kemarin camp nasional begitu. Nah ini hampir mirip-mirip. Tapi ternyata bersyukurnya, ternyata ketika kita mengikuti sesuatu hal, camp pasti akan ada banyak hal yang kemudian kita dibukakan kembali begitu. Dan memang ini menjadi momen yang penting untuk kemudian aku semakin dipersiapkan gitu. Karena kan ini sudah mau lulus ya, jadi semakin dipersiapkan, semakin diperlengkapi untuk kemudian bisa masuk ke dunia kerja nanti. Mungkin kalau bagian yang paling menarik menurutku, ya ini tadi sih tentang Yusuf ya, terkait dengan bagaimana dia tetap setia untuk mengerjakan setiap hal yang dikerjakan kepada dia begitu. Dan pribadi Yusuf juga ketika dia bisa mengerjakan itu tadi karena hubungan pribadinya dia dengan Tuhan begitu. Nah bagian ini pun yang terus dimention sama kakak-kakak ini, baik di talk show maupun ini baik di kapsel dan di eksposisi, supaya terus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Karena bagian itu yang ya dengan kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan bisa tahu begitu hal-hal yang kemudian dibukakan, hal-hal yang kemudian terus diingatkan begitu. Karena memang dunia kerja itu semuanya sangat kompleks lah dinamikanya gitu. Terus kemudian ini sih mungkin ini menurutku yang paling menguatkan ya. Aku ya salah satu mahasiswa akhir yang masih bingung harus kemana, ini bagaimana mengerjakan apa begitu. Meskipun memang sudah ada satu bagian yang kemudian aku merasa itu sudah dibukakan begitu, tapi masih terus dicek apakah ini benar-benar adalah visi dari Tuhan atau tidak begitu untuk dikerjakan. Tapi di bagian ini pun kembali dikuatkan gitu, kembali diingatkan. Yang salah satu hal yang menurutku paling berkesan adalah ketika Kak Sabda sampaikan bahwa visi itu kadang lebih dari kapasitas, maksudnya lebih dari kemampuannya kita gitu. Jadi kenapa begitu? Supaya ya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan begitu. Karena kalau misalnya itu sesuai dengan kayak aku bisa nih kayak begitu, itu kan kesannya kayak kita bisa melakukan itu tanpa Tuhan gitu. Sedangkan
itu kan visi itu kita dapatnya dari Tuhan gitu, panggilan kita untuk menyelesaikan ya kehidupannya kita ya, otomatis kan kita punya tujuan gitu, dan tujuan itu kita harus selesaikan gitu. Nah bagian itu menurutku bukan cukup sih, sangat dikuatkan begitu untuk kemudian terus optimis bahwa ternyata apa yang aku alami kan sempat kayak aku cukup pesimis lah begitu, apakah ini benar atau tidak begitu, terus kenapa rasanya berat sekali begitu, kenapa aku dibebankan visi yang sebesar ini sedangkan yang lain tidak memikirkan sebesar itulah begitu. Tapi bagian ini yang menurutku sangat-sangat dikuatkan kalau ya itu tadi, visi dari Tuhan ya memang kadang melebihi dari kapasitas dan kemampuan kita, tetapi Tuhan sendiri akan memperlengkapi begitu. Tapi bukan berarti tidak realistis ya, maksudnya ya harus sesuai juga, iya tidak smart lah begitu kalau pakai metode smart. Ya bagian itu sih yang menurutku sangat dikuatkan. Terus aku juga belajar mengenai prinsip bagaimana mengenal Allah begitu. Kalau di saat teduh itu ada 2 hal yang kemudian diingatkan, bahwa Allah mengenal setiap kita secara pribadi begitu. Nah, bagian itu yang kemudian menguatkan ya ketika nanti di dunia kerja, ya aku yakin pasti akan ada hal-hal yang kemudian berusaha untuk membuat kita untuk ya terlena ataupun membuat kita ketika kita berbeda pasti kayak kenapa dia begini, so suci lah, so inilah gitu. Tetapi dengan mengingat kembali prinsip bahwa Allah mengenal setiap pribadinya kita, itu menguatkan bahwa aku akan tetap berusaha untuk tetap berbeda, maksudnya berbeda dalam hal yang baik, karena yang aku pikirkan Allah yang mengenal pribadiku begitu, bukan orang lain begitu. Jadi ya tetap jujur begitu, karena pertanggungjawabannya di Tuhan gitu, bukan pada kepalanya begitu, meskipun ya secara administrasi dan sebagainya. Terus mungkin yang kedua adalah Allah yang adil. Nah bagian itu juga sangat menguatkan untuk kemudian melihat karakter Allah, bahwa kalau misalnya kamu melakukan hal yang tidak sesuai, ya pasti kamu akan ada imbalannya begitu. Tapi kalau misalnya kamu melakukan hal yang sesuai dan tetap memilih untuk tetap berbeda, ya berarti kamu juga ada imbalannya begitu. Begitupun dengan orang-orang yang kemudian berusaha untuk membawa kita ke hal-hal yang tidak baik, ya mereka pun akan mendapatkan imbalannya begitu, cepat atau lambat begitu. Jadi ya bagian-bagian itu cukup menguatkan untuk kemudian melihat dengan benar apa sih pandangannya Allah, dan kemudian apa yang harus aku lakukan ke depannya gitu. Itu sih bagian-bagian itu. Ada bagian untuk mengenal Tuhan, setia gitu ya. Terus juga bagaimana tadi untuk tetap konsisten juga gitu ya. Iya betul sekali kan. Tetap berusaha gitu ya, dan ya berserah pada Tuhan gitu ya. Iya benar. Terkait dengan visi itu ya Tuhan berikan gitu ya, bukan berarti kita tidak mampu untuk melakukan. Iya betul. Jadi tetap setia, tetap komitmen dan konsisten gitu ya. Wow. Kalau dari Kak Ines gimana Kak? Apa sih yang diubahkan dari Kak Ines setelah menerima banyak materi dari camp ini? Ya mungkin yang pertama sebenarnya aku nggak ikut Kak, karena kayak gitu. Karena kayak menurut aku ya secara pribadi ya masih ada waktunya gitu. Masih 1 tahun juga. Mungkin Kak Yabu ya untuk kayak yang urgent lah untuk ikut camp pengutusan ini. Jadi kami benar-benar maju mundur untuk ikut nggak ya, kayak merasa ini penting apa enggak ya, maksudnya kayak belum sesuatu hal yang urgent untuk benar-benar ikut. Nah pada akhirnya Kak Indah juga bilang karena nanti ya mungkin kita nggak akan bisa ikut camp nasional. Jadi ya mending ini ada peluangnya, mending ikut yang di Semarang gitu. Yang pada akhirnya aku bersyukur sekali Kak, jadi bisa ikut. Yang dibukakan itu banyak sekali begitu. Aku kayak sampai Tuhan begitu baiknya ya dalam kehidupannya kita. Kadang kayak Tuhan bilang, kadang kayak kita meragukan Tuhan ya, kayak ini terlalu nggak masuk di akalku begitu. Tapi yang Tuhan mau bilang, ketika Tuhan taruh visi itu di dalam dirimu, ya kamu belajar untuk setia mengerjakan, bukan malah memprotes. Kenapa harus aku? Kenapa harus ini? Kan ini bagian yang aku nggak suka begitu. Jadi kayak ya dia belajar dari Yusuf begitu.
nggak yang langsung mutlak dia jadi raja, tapi ada proses yang dia lalui begitu ya. Mungkin prosesnya kami ya kuliah begitu Kak, dengan jatuh bangunnya, dengan segala hal yang Tuhan bantu begitu, yang pada akhirnya Tuhan tetap bawa di situ begitu. Di saat kita mau bilang kayaknya nggak bisa gitu, tapi kayak karena Tuhan benar-benar mau kita menjalankan visi tersebut, Tuhan menonton begitu. Jadi terus aku juga disadarkan untuk terus mengandalkan Tuhan gitu, karena ya kita terbatas. Aku menyadari aku terbatas, kita tidak punya kapasitas untuk membuat sesuatu hal jadi mungkin, cuma Tuhan gitu. Jadi kayak belajar di situ untuk kayak aku bilang HPDT, karena ya di bagian situlah kita kemudian dibantu, kita dimudahkan supaya ketika kita merasa berbeda nanti di dunia kerja, kita nggak merasa bahwa oh aku harus ikut dia, kita nggak plan gitu. Jadi tapi kita punya pendirian sendiri gitu. Kemudian yang terakhir itu aku belajar juga untuk setia. Kadang-kadang setia itu hal yang kecil yang buat kita, bahkan hal yang cuma kecil aja gitu, kayak kita susah sekali untuk buat konsisten begitu. Dan melihat Yusuf itu, dia setia dari dia jadi pembantu, dia di penjara, dia diolok, dia pokoknya dibully segala macam, tapi dia tetap setia. Oh, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa gitu. Jadi kembali lagi dalam kehidupanku secara pribadi, belajar untuk setia mengerjakan ya bagian-bagian yang sudah Tuhan kasih begitu. Tapi melihat juga apakah ini memang Tuhan bukakan untuk aku kerjakan atau tidak gitu. Setia, tetap setia mengerjakan gitu ya. Dan juga melihat visi yang ditanamkan oleh Tuhan itu ya memang Tuhan yang memampukan juga untuk mengerjakan gitu ya. Sehingga kita tetap setia mengerjakan, konsisten gitu ya, dan juga terus komitmen gitu ya mengerjakan. Ya menarik gitu ya apa yang kakak temukan gitu ya mengenai panggilan gitu ya, mengenai visi gitu ya. Nah kalau terakhir Kak, apa sih yang kakak mau kerjakan setelah mengikuti? Mungkin 1-2 kali ya, nggak perlu semua 5 atau 10 hal, 1 hal aja. Mungkin kalau aku ya sama seperti Yusuf ya, yang maksudnya ya kita memang tetap memikirkan visi jangka panjang ke depan gitu. Tetapi selain memikirkan visi jangka panjang itu, kita juga sama seperti Yusuf, ya dia tetap mengerjakan juga hal-hal yang di depan mata gitu. Dan kemudian Tuhan akan bukakan hal-hal yang lebih besar ke depannya begitu. Nah mungkin sebenarnya ini sangat-sangat berat, tapi ya mencoba untuk belajar, bukan mencoba sih, ya harus belajar untuk bisa setia untuk hal-hal yang dikerjakan saat ini begitu. Misalnya saat ini lagi dalam proses penyusunan tugas akhir, ya berarti aku harus tetap setia mengerjakan tugas akhir itu begitu, bukan lari dari tanggung jawab begitu. Terus kemudian saat ini juga ketika terlibat di PMK juga sebagai pengurus, ya aku tetap setia untuk mengerjakan setiap tanggung jawabku begitu, karena ya di sini sudah diuji begitu, apakah aku akan tetap tahan uji atau tidak begitu. Ya begitulah, begitu sih Kak. Jadi tetap setia mengerjakan sehingga menjadi pribadi yang bisa tetap tahan uji gitu ya. Iya betul. Kalau Kak Ines gimana Kak? Kalau aku sih mungkin sama ya, mungkin tambahannya itu kita taat juga. Kita taat ya, kalau ketika hal itu yang sudah Tuhan kasih, kita ada untuk mengerjakan gitu. Karena kalau taat itu kan saling berkesinambungan dengan setia juga. Kita menjalankan satu hal, kita perlu taat juga dengan setia. Ya mungkin yang hari ini aku jalankan ya berkuliah dengan sungguh-sungguh juga, terus mengerjakan pelayanan. Yang aku mikirnya tuh kayak Yusuf jenuh nggak ya gitu. Soalnya kan kita di kuliah. Oh, kamu jenuh ya berarti. Aku merasa bahwa kayak gimana sih sisinya jenuhnya Yusuf di saat itu begitu. Tapi kayak melihat lagi, wow keren dia begitu. Kayak dia tetap ya angin badai lah ini, tapi dia tetap masih setia mengerjakan gitu. Jadi kayak merasa punya contoh yang benar-benar kayak Tuhan itu nggak cuma ngomong, tapi benar-benar ada yang mengerjakan gitu.
Oke, mungkin aku tambahan sedikit. Tadi mungkin kalau misalnya Ines tanya kenapa sih Yusuf bisa survive itu begitu dengan kok ada orang yang sesetia itu begitu dengan segala gonjang-ganjingnya kehidupan gitu. Nah mungkin kalau di Yosua kalau di Yusuf itu ya di Kejadian 39 kalau nggak salah itu. Nah itu dijelaskan ya dia kenapa dia bisa excellence di semua hal yang dikerjakan. Ya tadi itu karena Tuhan senantiasa menyertai dia begitu. Jadi tadi itu penting juga kemudian itu tadi hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Nah mungkin ini juga bagian tadi yang terlupakan juga mungkin untuk sekarang ya selain kita setia untuk mengerjakan hal-hal yang dipercayakan, ya kami juga tetap mengusahakan untuk terus HPDP begitu supaya kita tahu hal-hal yang kemudian Tuhan bukakan dan kemudian dimampukan untuk mengerjakan hal-hal yang sedang dikerjakan saat ini gitu. Iya betul. Ya, sehingga kita tetap akhirnya bisa terus mengerjakan gitu ya walaupun Iya, betul, kondisi yang betul. jenuh, Iya. kondisi yang bosan gitu ya. Iya. Dan juga semoga ya di akhir itu kita bisa berkata seperti Yusuf katakan gitu ya di Kejadian 50 ayat 20 gitu ya. Bahwa dia katakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Iya. Akhirnya kita nanti ya bisa berkata seperti Yusuf gitu ya, bahwa memang ya keadaan kita saat ini ya mungkin tidak baik-baik saja dan merasa sulit dan kayaknya kita bisa dengan mudah menyerah dengan keadaan Iya, yang betul. jenuh, bosan gitu ya. sekali. Tapi akhirnya nanti kita bisa mengatakan kalau Tuhan mereka-rekakan yang baik kepada kita dengan maksud, dengan tujuan. Sehingga itulah yang visi Tuhan tanamkan di dalam diri kita sehingga kita bisa tetap setia mengerjakan. Wow, luar biasa ya. Iya. Ya, semoga kakak dan juga teman-teman yang mendengar terus boleh terberkati dengan sharing atau obrolan kita di saat ini. Tetap setia dengan apa yang dikerjakan, apakah itu sedang berkuliah gitu ya, atau sedang mengerjakan sesuatu di dalam pekerjaannya, ataupun melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Kiranya ya, kita terus tetap semangat gitu ya, terus tetap mengandalkan Tuhan dan terus tetap beriman kalau dan sebetulnya Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk kehidupan kita. Iya betul. Oke, terima kasih kakak ya. Iya, terima kasih juga Jadi sudah dari diundang. saat Sudah ini. diundang di Podcast Sambaran Petir. Ya, terima kasih sekali lagi dan sampai sejauh ini podcast kita. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Bye bye.